Review film Azab semasa hidup sering menghina wibu matinya cosplay Kaori. Film garapan Stephen Hawking ini diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Rahma Tahlu Asik yang sedang dikerumuni oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Seorang ibu itu berniat untuk melepaskan perhiasan yang menempel di tubuh Bu Rahma. Namun perhiasan itu sangat sulit untuk dilepaskan karena Bu Rahma memakaikan lem serbaguna sebelumnya. Percobaan pun kembali dilakukan, namun kali ini memakai air dengan tujuan agar memudahkan. Akan tetapi hasilnya tetap nihil karena air itu adalah air lem power glue, dan alhasil perhiasan yang awalnya trial menjadi permanen. Seorang ibu yang kemungkinan ibunya Bu Rahma pun kebingungan dan alhasil berkata, "Bagaimana ini, Pak Ustadz?" Karena kata-kata itu adalah kata keramat yang mampu menyelesaikan masalah selain podcast Om Botak. Lalu Pak Ruslan mengusulkan untuk membuka paksa dengan cara dipotong perhiasannya, bukan lengannya. Alat pemotong pun diambil dan dicoba untuk memotong perhiasan. Langsung dicoba. Petir pun terus menggelegar yang menandakan ada suatu pertanda. Seorang bapak pun mengusulkan untuk dikuburkan beserta perhiasannya. Akan tetapi hal itu dilarang dalam agama dan harus dipisahkan terlebih dahulu. Pak Ustadz lalu mengajak semuanya untuk berdoa dan mungkin ada yang belum memaafkan Bu Rahma sehingga jenazahnya menjadi seperti ini. Masih menempel di jasadnya. Pak Ustadz. Ada yang belum bisa nih. Almarhumah memang sering. Baiklah, kalau begitu mari kita almarhumah bisa semuanya diampun. Badai adai tanah wahab lana miladunka rahmat ada banar wakina ada banar. Pak Ustadz. Setelah berdoa, perhiasan kembali dilepaskan dan sekarang perhiasan dengan mudah dilepaskan. Akhirnya perhiasan ini bisa lepas semuanya dari tubuh anak saya. Jika cerita, jenazah pun telah siap untuk dimakamkan. Akan tetapi, saat jenazah diangkat, tiba-tiba benda di sekitarnya bergerak dengan sendirinya. Benda-benda berbahan logam menempel ke atas keranda. Hal itu membuat semuanya kebingungan. Alhamdulillah tuh. Pasti Bu, karena Bu Lisa itu sehari-hari suka nih. Kita makamkan. Ayo. Ayo bantu Pak. Jenazah pun dibawa ke pemakaman. Di perjalanan saat petani sedang bekerja, tiba-tiba cangkul petani kembali tersedot dan menempel di keranda. Semua benda berbahan logam dan besi tersedot. Tapi kenapa kursi roda si ibu ini tidak tersedot? Apakah terbuat dari busa? Pacul sama golok sampai nempel di keranda. Ya Allah. Tempat pemakamannya sudah dekat. Mari kita lepas barang yang menempel. Saat cangkul akan dilepaskan, tiba-tiba petir menyambar dan mengejutkan semuanya. Bersama dengan itu, keranda tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Keranda pun tetap diangkat meskipun terus bergetar. Jangan. Harus dipegang, Pak. Jangan sampai terjatuh. Mari. Jalan. Di perjalanan, sebuah mobil pick-up melewat. Keranda pun bergetar semakin kencang. Tiba-tiba keranda itu melayang dan menempel di mobil pick-up. Semua bapak-bapak pun mengejar mobil pick-up tersebut sambil berteriak. Namun si bapak supir buta map dan tidak mendengar teriakan bapak-bapak, sehingga terus melaju sambil membawa keranda. Sampai tiba di sebuah tempat, keranda itu tersangkut di sebuah pohon dan terlepas dari mobil. Mereka pun kebingungan harus membawa jenazah lewat mana, karena jika lewat jalan umum kejadian serupa akan terjadi. Mereka pun berinisiatif untuk membawa lewat jalan pintas agar tidak ada motor dan mobil. Jalan umum, karena di sana pasti ada banyak mobil, banyak motor. Jenazah istri saya ke pemakaman. Bagaimana kalau kita lewat jalan pintas saja?
Gimana pun caranya tolong Pak. Jenazahnya untuk kita makamkan. Mari, ayo. Baik, Pak Ustadz. La ilaha illallah. Saat melewati jalan pintas itu, mereka melewati sebuah jembatan bambu. Tiba-tiba bumi bergetar dan keranda pun terlempar ke sungai. Dan di saat yang bersamaan air sungai menjadi sangat deras. Bapak-bapak pun berpencar untuk mengejar keranda tersebut. Bapak-bapak, tolong dipegang yang kuat keranda. Sekarang menyebar. Kejar itu supaya jangan hanyut. Keranda pun menyangkut di sebuah batu dan di sampingnya ada seekor buaya. Bapak-bapak pun surrender karena takut merekalah yang akan menjadi korban. Pak Ustadz, kami benar-benar menyerah, Pak Ustadz. Dari awal juga banyak kendalanya. Apa yang sudah dilakukan istri Bapak semasa hidupnya